Selamat sore para mahasiswa, kita akan belajar hari ini DAX dan Torch, dan khususnya nanti belajar kalau ada cross validations dengan model Torch itu kita bisa memakai DAX untuk menyebar tugas sesuai dengan keinginan kita. Misalnya hiperparameternya beda atau datanya beda atau datanya sama tapi ngambilnya beda, jadi pakai folding dan seterusnya. Nah, jadi kita sekarang belajar DAS, tetapi ada torch-nya, dan ini program torch-nya, neural network-nya nanti akan disebar pakai DAS. Nyebarnya gimana? Nanti di dalam laptop kita bisa lihat core laptop itu ada banyak. Punya kalian core-nya berapa, Pak? Cek dulu di device manager ya. Jadi kita cek, ini kita cek, lihat ini ya, Windows, terus device manager, terus prosesor. Nah, ini ada berapa? Ada yang cuma 4, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 20. Nah, punya saya lumayan banyak prosesornya ada 20. Kita akan menyebar pekerjaan itu di prosesor ini. Jadi course-nya biasanya kita sebut sebagai workers, itu kita tugasi dengan tugas-tugas yang berbeda. Nah, sehingga kita cek dulu pertama kali, lihat laptopnya isinya apa, pakai sys aja, terus import pakai ini ya. Package yang kita cek ada Torch. Nah, ini terserah mau Torch Vision ada atau enggak, Torch Audio ada atau tidak, tapi Torch harus ada. Kemudian DAS juga harus ada, distributed juga perlu ada. Terus yang lain seperti grafis, bokeh, ini opsional. Kalau yang lain seperti PS Util itu pasti ada ya, Nampi pasti ada, Pandas, SciPy, Scalens perlu ada. QPy ini perlu ada, saya belum install. Ini untuk apa? QPy ini untuk mengintegrasikan antara CPU CUDA dengan Torch, dengan DAS, maksudnya di dalam DAS. Ini sementara belum saya install, tapi saya nanti pakai CPU dulu untuk menyebar tugas-tugas ke workers. Nah, mungkin perlu saya copy paste di sini ya. Sebentar, saya copy paste dari device manager. Saya cek punya saya dulu sebentar. Saya carikan device manager, terus prosesornya. Nah, ini dia. Bentar, saya print screen supaya kelihatan. Print screen. Print screen-nya nggak mau. Berarti print screen. Nah, ini dia. Jadi ini pakai device manager. Device manager, terus lihat prosesor.
Ini klik prosesor. Nah, ini ada. Kebetulan laptopku bagus, ada banyak ini. Core i7 ada 1, 2, 3, 4, sampai 20. Yang physical ada 14. Nah, kita akan sebar ini ke workers ini. Jadi mereka mikir sendiri-sendiri gimana caranya. Oke. Nah, kita cek package, kemudian kita cek yang ada, misalnya CUDA ada atau tidak. CUDA bisa cek di device itu ada NVIDIA atau tidak. Nah, kita lihat hasilnya aja dulu. Nah, ini saya pakai Python 3.12. Terus saya runningnya pakai Linux ya. Jadi ini Pythonnya ada di mana. Kemudian di dalam Windows 11 saya pakai Windows 11, tapi saya install Linux Ubuntu ini pakai ini. Nah, tadi CPU threads-nya ada 20 cores. Package-nya, PyTorch-nya version berapa, TorchVision, ID saya ada semua. Grafis belum saya install. PyNVL ada, ini unknown, mungkin salah caranya nyari versions. QPy belum saya install. Nah, CUDA-nya saya punya, yaitu NVIDIA GeForce RTX 5050. Ini laptop yang lumayan keren karena ada RTX-nya yang versi tinggi. Nah, punya kalian nanti bisa dicek. Kalau ini nggak ada, berarti pakai CPU juga. Ini sementara contoh-contohnya masih pakai CPU. Terus yang di Torch ini bisa komputasinya cukup bagus. Jadi ini banyak toolnya yang cost cuma di F32 ini bisa di set. Jadi intinya laptop ini sehat dan cukup bagus. Tidak sangat bagus, tapi lumayan bagus untuk komputasi yang kompleks dan berat. Physical force-nya harusnya 14 ini. Salah kenapa? Ntar aku run ulang. Sedang running. Something wrong. Tapi tidak apa-apa. Kita punya core yang banyak. Kemudian NVIDIA-nya atau VGA card-nya itu RAM-nya sekitar 8 GB ya. Oke. VRAM hanya sedikit karena ini sedang running yang lain. Saya sedang running program. Sementara memakai GPU. Nah, ini saya sedang running program sangat panjang. Ini saya nyoba pakai DAX juga, sehingga alokasi GPU memori ada di sini semua. Nah, sehingga free RAM VRAM-nya di NVIDIA tinggal sedikit, sehingga saya hanya perlu pakai CPU saja sekarang. Nah, kita akan belajar apa? Kembali belajar DAS pakai klien. Jadi ambil klien, kemudian submit pekerjaan, fungsinya apa, argumennya apa, misalnya sinus, fungsinya adalah sinus, misalnya cosinus, terus argumennya berarti derajat gitu ya, sinus 10 derajat misalnya. Tapi fungsi yang di sini kan tidak hanya sinus cos, tapi ini nanti pakai torch. Fungsinya
pakai torch untuk regresi atau untuk klasifikasi dengan argumen, misalnya apa argumennya, jumlah hidden layers atau hiperparameter atau apa. Nah, map juga sama dengan submit tapi langsung banyak. Gather itu mengambil hasil dari semua. Futures di sini adalah pekerjaan yang disubmit. Jadi, nanti kita lihat futuresnya dibuat, itu adalah hasil apa fungsi-fungsi yang disubmit. Oke, future objek modalitas. Get worker berarti nanti ID siapa yang sedang kerja, core mana yang sedang bekerja atau worker mana. Terus client.dashboard ini link di laptop kita yang bisa untuk lihat hasil atau proses dari perhitungan. Kemudian setelah selesai distribusi pekerjaan di dalam Dash, kita perlu tutup dengan client close. Nah, jadi anggaplah kita ke restoran dan pesan makan enak, berarti kita submit ke koki 1, koki 2, koki 3, dan sebagainya dengan argumen misalnya jumlah lauk dan sebagainya. Oke, mereka kerja sendiri, kemudian kita gather, kita kumpulkan seluruh makanan dan kita makan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, start dari NN model yang nggak usah ada data, nggak usah ada datanya dulu. Jadi kita ambil klien dari DAX distributed. Jadi from DAX distributed input client, karena klien di sini sangat penting untuk membagi tugas-tugasnya. Nah, sedangkan torch itu untuk membuat fungsi neural network-nya. Oke, jadi fungsi neural network disuruh dikerjakan di klien mana, maksudnya di worker mana, kemudian ya fungsinya apa dan sebagainya. Berarti yang paling utama adalah klien dari DAX distributed. Kemudian fungsi. Nah, kita coba. Jadi kita buat clients-nya itu jumlahnya clients ada workers apa n workers-nya atau jumlah klien ada 2. Berarti ketika kita pesan makanan yang enak, kita pesan 2 koki A dan kopi B. Terus threads per worker itu 1. Maksudnya apa? Koki A hanya ngerjain 1 tugas saja, koki B hanya ngerjain 1 tugas saja. Jadi kalau threads per worker-nya dinaikkan, misalnya 2, berarti koki A bisa mengerjakan tugas 1 dan 2 gitu ya. Apa ya, setelah kerjaan 1 selesai, baru kerjaan 2, baru 1 lagi dan sebagainya kalau ada linknya. Nah, kemudian client.dashboard link ini adalah untuk monitoring. Nanti ketika ini kita run, dia akan kita bisa memonitor hasilnya kayak apa. Oke. Nah, kita buat suatu model neural network ini linear. Ada 4 fitur, misalnya suhu, kelembapan, teganan, terus apa pH, misalnya ada 4 ya. Terus sampelnya jumlahnya masih terserah berapa. Terus argumen yang di sini berarti kalau di linear, di model linear, argumen di sini berarti hidden ya. Argumen ini sama dengan jumlah hidden layer
dari jika itu dari fungsi NN linear, nanti kalau kita klik di sini, kemudian shift tab gitu, nah ini dia. Kan ada input features-nya itu berapa, out-nya berapa, terus masih ada yang lain. Ya, output feature di sini maksudnya hidden layer, jadi keluarannya uh, dan seperti ini. Out-nya ada 8. Di sini out-nya ada 16, maksudnya hidden layer-nya pakai 8 sama 16. Oke, terus setelah fungsinya selesai, dia harus ada returns-nya. Return-nya ini cuma shape-nya doang ya. Harusnya apa, dikerjakan, di training, baru return-nya ada hasil training. Tapi nanti aja, ini untuk mencoba saja. Ini cuma lihat weight shape-nya berapa gitu ya. Jadi weight-nya itu ukurannya berapa gitu aja. Ini nggak ada training-trainingan, soalnya nggak ada input X dan Y-nya, nggak ada juga gitu. Cuma lihat langsung W-nya berapa, kalau hidden layer-nya 8 sama 16. Tapi yang 8 itu diletakkan di core 1 atau di worker 1, terus ini di worker 2, yang namanya istilahnya future 1. Jadi kamu kita pergi ke restoran, pesan makanan, terus koki 1 menjanjikan makanan ini akan selesai. Terus koki 2 menjanjikan makanan yang kedua itu selesai juga nanti. Nah, ketika sudah selesai, kita kumpulin tuh hasil dari koki 1 sama koki 2, maksudnya gitu. Nah, dalam hal ini, koki 1 sama koki 2 hanya menghasilkan wage shape-nya doang. Belum ada proses yang rumit. Ini kalau kita run, nah ini warning tidak masalah. Terus, nah ini tadi ada apa, shape. Nah, di situ kan ada 2 workers. Ini kebetulan sudah selesai gitu ya. Waiting-nya 0, queue 0, prosesnya 0, sudah selesai, terlalu cepat selesai. Tapi kita lihat bahwa worker 1 atau koki 1 itu sudah kerja, ini nggak ada sampai 1 detik, hanya 2,29 mili detik selesai. Yang ini 2,1. Ya, jadi itu adalah hasil dari ini pekerjaan koki 1 yang disebut future 1 sama future 2. Setelah di gather, terus di print, hasilnya adalah, nah ini dia hasilnya, size-nya begini, karena ini yang dicari ya. Print clients itu ada. Ini kenapa 2 kali print? Oh, eh, eh, eh. Oh, ini dia. Harusnya 1 kali print saja, karena printnya ada di sini. Jadi isinya adalah 16 sama 8. Size-nya adalah seperti ini. Nah, kita tes berikutnya. Sekarang ada datanya. Ininya masih sama persis. Import client dari Dax Distributed, terus panggil Tools. Terus sekarang workernya kita buat 3.
Terus masing-masing worker atau masing-masing koki itu mengerjakan hanya satu tugas. Threads per workernya satu. Oke, dashboard link tadi untuk monitoring pekerjaan. Terus fungsinya kita sekarang sebut sebagai forward dengan hidden tertentu. Nah, kalau tadi kan masih namanya masih fungsi gitu ya. Nah, kita buat forward, hidden, modelnya kita buat dengan hidden tertentu berapa, kemudian X sama Y-nya ada modelnya. Ini kebetulan modelnya random, berarti koki 1 itu akan masak sesuatu yang random yang berbeda dengan koki 2. Karena X sama Y itu masuk ke dalam fungsi forward, berarti create data X sama Y di dalam fungsi, itu artinya apa? Dia benar-benar mempunyai X dan Y yang berbeda. Nah, ini tidak ada training, cuma X sama dengan random, kemudian pasang di Y. Oke, uh, tidak ada training, belum ada training. Ini cuma forwarding dari data X, jadi X dimasukkan ke dalam model, ketiknya Y, gitu saja. Kemudian print ya kokinya, PID-nya itu berapa, terus dia punya hidden layers berapa. Nah, X sama Y itu ukurannya berapa, ini ukurannya masih sama kan ya, 5,4 gitu randomnya, shape-nya pasti sama, tapi isinya beda karena random. Ketika di koki 1, randomnya sudah ada angka tertentu, kemudian berikutnya ke koki 2, itu randomnya juga berbeda. Nah, return-nya apa? Ini kebetulan return-nya Y-nya doang, ya X-nya enggak gitu. Terus caranya submit bagaimana? Nah, tadi worker-nya ada berapa? Worker-nya ada 3 ini kan. Kokinya ada 3. Nah, berarti yang mempunyai janji, namanya futures, itu ada 3 orang, ada 3 koki. Jadi kita submit fungsinya forward doang tadi, forward ini, tapi dengan perbedaan hidden layer. Koki 1 suruh masak forward, memasak nasi goreng dengan 8 telur. Kalau ini dengan 16 telur. Kalau ketiga pakai 32 telur. Terus terakhir kalau sudah selesai, kumpulin itu, gather future semua. Terus di apa? Setelah selesai di close. Nah, ini kita run. Oh, kemudian statusnya muncul. Klik mana? Oke. Sudah terlambat. Nah, saya ulang. Ini saya run dulu. Kemudian oke, statusnya saya oke. Ini sudah selesai juga. Jadi ini terlalu cepat gitu. Jadi kita lihat tadi kokinya ada 3 loh. Berarti ini dia pekerjaannya. Kelihatannya koki yang ketiga duluan masaknya, baru koki yang berikutnya. Nah, itu DAX bisa menyebar pekerjaan gitu. Siapa kerja duluan, ya terserah dia, kita nggak usah ngurus. Kemudian karena returns-nya Y-shape, ini mestinya sama. Y-shape-nya, oh ya, karena ini hanya hanya forward dengan hidden, maka Y-nya shape-nya akan berbeda-beda tergantung dari hidden layers-nya berapa. Ini dia, kalau hidden-nya 8, shape-nya 5,8, kalau ini 32, shape jadi 5,32 dan seterusnya.
Ini hasilnya. Nah, sekarang kita perbanyak workernya atau threads per worker diperbanyak. Kokinya ada dua atau n workers atau koki lebih enak ya. Kokinya ada dua, masing-masing koki itu bisa kerja dua uh, tugas. Terus gimana? Ini print client-nya nggak usah. Langsung print client dashboard aja. Nah, fungsinya pekerjaan itu apa? Kerja ke I itu apa? Nah, get worker itu berarti nilai apa ID-nya, ada worker name, terus trading itu berarti ID untuk trade ini juga nanti angkanya terserah dimunculkan oleh DAF berapa. Berarti pekerjaan itu ada kita sebut kerja yang ke I. Ngapain? Ini kebetulan hanya ngeprint doang. Pekerjaannya hanya ngeprint tugas pertama, tugas keberapa, dan seterusnya. Terus sleep 5 detik, terus return. Oke. Terus futuresnya, nah caranya nulis future boleh terserah seperti tadi. Tadi nulisnya futures gimana? Nah, begini kan, futures adalah koki 1 dikasih tugas, koki 2 kasih tugas, koki 3 kasih tugas juga. Nah, kalau tugasnya banyak banget kan um, nulisnya nggak kayak gitu kan, tapi langsung for I in rain. Nah, tugasnya ada 8. Terus uh, di append ke list, ini berarti submit pekerjaan ke 0, 1, 2, 3, sampai 7. Itu hanya ngeprint doang pekerjaannya. Seharusnya di sini ada komputasi ya. Tapi ini kebetulan hanya ngeprint saja supaya kelihatan dia lagi apa gitu. Oke, kemudian save, enter, kita run. Oke, statusnya kita cek. Nah, ini dia. Dia akan, ini ada 4 worker yang sudah selesai. Terlalu cepat. Ini task streamnya uh, sama gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, akhirnya kan pekerjaannya kan ada tugas 0, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan sebagainya. Nah, workernya tadi ada 2. Jadi ini worker ke 0, koki ke 0, itu ngerjain tugas 1, 3, 7, 5. Nah, terus koki yang nomor 1, tadi nomor 0, koki nomor 1 ngerjain atau memasak nomor ini tugas ke 0, 2, 6, 4. Ini yang distribusikan siapa? Ya si DAX, kita nggak perlu pusing. Nah, thread numbernya, ID-nya ini juga dia create sendiri. Jadi ini misalnya task 1 membuat tempe, menggoreng tempe, task 3 menggoreng tahu dan sebagainya, task 0 membuat bakmi. Kok makanan terus? Iya, aku belum makan, lapar. Nah, akhirnya karena tadi uh, tradingnya per workers bisa 2, berarti dia bisa ngerjain 2 task ya, kemudian kerjakan task yang lain setelah 2 task selesai. Jadi ya, tangan kiri menggoreng tempe, tangan kanan menggoreng tahu.
Oh, keren banget kalau kokinya bisa gitu ya. Kalau komputer bisa nih, kalau koki beneran mungkin susah nih. Tangannya cuma 2. Berarti kalau koki beneran thread-nya 4, wah tangannya harus 4 ya. Berarti bukan manusia, kokinya robot. Nah, oke, lanjut. Sekarang contoh ke regressions. Ini ada klien, oke, get worker juga uh, cuma cek tadi apa force mana yang dipakai atau koki mana siapa yang diminta pekerjaan atau ditugasi. Sekarang regresi. Kliennya oke, end workersnya ada 4, terus masing-masing harus mengerjakan satu tugas. Oke, print kliennya nggak usah. Print ini saja, client dashboard link yang kita print. Nah, sekarang definisikan fungsi regression task dulu. Regression task-nya ada argumennya. Nah, kebetulan argumennya itu di sini adalah dalam contoh ini. Dia harus membuat data, bentar dulu ke sini. Nah, ini dia. Datanya apa? Datanya adalah X sama Y. X-nya adalah, ini kebetulan random. Random ada 1000 samples dengan 4 features. Misalnya suhu, kelembapan, tekanan, pH misalnya. Ada 4 features, ada 1000 kali percobaan dengan 4 variabel tadi. Kemudian Y-nya dibuat linear ini, ya. X kali W, W-nya 3. 3 dikali suhu, ditambah 2 kali kelembapan, tambah -1 kali tekanan, tambah setengah kali pH misalnya. Tetapi diberi noise, nah ini random noise. Nah, seed-nya di mana? Nah, seed tadi dipakai oleh random. Kalau seed-nya beda, jadi di set secara manual, ini torch manual seed dengan seed yang berbeda-beda, maka apa? Noise-nya berubah-ubah. Nah, berarti 4 workers tadi itu memakai data yang beda. X-nya sama, tapi Y-nya itu beda. Beda apanya? Noise-nya. Jadi noise-nya berbeda. Carilah sekarang way komputasi. Kalau ini true way, kalau yang harus dicari adalah yang di compute dengan cara misalnya neural network. Berarti kita perlu membuat neural network-nya seperti ini, nn.linear dengan 4 features data tadi, dan langsung satu ini kebetulan neural network-nya nggak pakai hidden layer langsung menjadi sama dengan Y-nya satu kolom, dengan optimasinya pakai SGD ya, Stochastic Gradient Descent, kemudian learning rate-nya segini. Terus loss-nya pakai MSA loss, terus for epoch misalnya 100. Terus ini sudah bahasa neural network ya, mencari way yang benar dengan cara gradient descent. Kalau ini pakai gradient descent atau pakai ya tadi SGD ya. SGD-nya ada di mana? Ini di optimizer step. Setelah loss-nya dicari, terus carilah gradient yang baru, kemudian yang ini adalah mengupdate parameter W. Oke, kemudian
printlah ini. Kemudian ini mengevaluasi, berarti memprediksi, ada W, ada B, kemudian returns-nya, nah ini return-nya bebas. Ini worker-nya atau kokinya siapa, terus dia pakai seed berapa, jadi memasak itu yang paling random misalnya gula atau garamnya kadang 1 sendok, kadang berapa sendok, nah seednya itu berapa gitu, tergantung kokinya. Nah, yang lain adalah loss, wage atau W ini ya, yang sudah di-train, bias, atau kemudian predictions-nya, kemudian target. Targetnya kebetulan tidak semua, ini hanya sedikit. Oke, nah kemudian baru di submit. Nah, berarti seeds-nya tadi randomnya bisa random 1, set 1, set 2, set 3, set 4. Artinya dia create data X dan X-nya sama, Y-nya yang beda karena noise-nya beda dengan seed ini. Masukkan itu ke submit-nya, client submit regression task dengan seed seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Kita run aja. Kemudian result-nya ini kan tadi ada result. Result-nya itu dilihat di return-nya ini. Return apa dia? Itu adalah result. Terus kita cek print result itu bagaimana. Kita run, terus klik status. Nah, ada 4 workers. Nah, kebetulan langsung selesai. Ini kalau besar sedikit dia masih kelihatan prosesnya. Ini dia sangat cepat, berarti langsung selesai. Oke, langsung final result ini yang tadi kita print. Koki 1 atau worker yang ID-nya nomor 2 itu pakai seed 1, dia punya loss, punya wage, punya bias. Oke. Dan memprediksinya gimana? Ini hasil prediksinya sama targetnya sama gitu ya. Oke. Workers ID-nya 0 akan seperti ini. Dia memprediknya akan sama. Nah, Y-nya kok beda? Ya, masing-masing punya Y beda karena noise-nya beda-beda. Tapi cara memprediksinya bagus semua nih. Worker 3 juga ada. Worker 1. Ini tadi ada print epoch tadi muncul. Oke. Selesai. Yang contoh ini. Kemudian sekarang contoh sekuensial. Kalau tadi kan sebenarnya sekuensial tapi nggak ada hidden layer-nya, kita cek kembali modelnya KAB sih, modelnya terlalu jelek. Bukan neural network. Mana tadi? Nah ini, jadi modelnya seperti ini saja, jadi input langsung output regresi. Ini kan terlalu jelek untuk neural network, sehingga kita buat model yang lebih baik, yaitu ada hidden layer-nya. Secara sekuensial dulu. Nah, yang atas sama persis, terus kita bikin klien berapa, misalnya 2, threads per workernya 1 saja, ini kokinya 2, pekerjaan masing-masing hanya 1 saja. Oke, terus print dashboard link. Nah, tugasnya ngapain masing-masing koki? Masing-masing koki adalah mentraining sesuatu. Cek dulu workernya.
namanya siapa, terus PID-nya berapa, terus dia membuat hidden layer-nya berapa di dalam training itu, di dalam modelnya. Kita buat sequential, linear, ini datanya ada 4 features dengan hidden layer berapa terserah, kemudian masuk ke ReLU, terus masuk ke output. Nah, itu kebetulan outputnya tetap linear dengan hidden yang sama, dan outputnya 3. Jadi Y-nya ada 3 kolom. Ini kalau satu kolom doang, ya misalnya regresi tentang quality makanan, hanya satu kualitas, berarti ini satu. Tapi ini kebetulan contohnya Y-nya jadi 3. X-nya 4 variabel, targetnya 3 variabel. Optimisasinya pakai SGD, learning rate-nya segitu, terus pakai MSE loss, X-nya ini 1000 kali 4, ini targetnya berarti Y-nya 1000 kali 3,3, terus ini bagian forwarding ya, terus backwards, mencari loss, kemudian update QE di sini, kemudian print hasil. Oke. Returns-nya, nah ini selengkap mungkin, worker yang ada, terus hidden layer-nya ada berapa, loss-nya berapa. Final loss juga dihitung, dan losses-nya berarti apa di sini losses-nya? Berarti ini suatu list, berarti nanti tergantung list-nya berapa, epochnya berapa, list-nya akan panjang. Kemudian submit. Koki 1, koki 2 dikasih kerjaan. Caranya apa? Client.submit gitu. Dengan fungsi yang namanya train dan hidden-nya beda. Oke. Kemudian print lah result-nya. Oke, ini kita run. Nah, ini ada status. Kita cek statusnya. Nah, ini sedang running. Ups. Setelah running langsung selesai. Sebentar, saya gedein aja dulu. Saya gedein apanya ya, datanya aja. Tadi 1000-an ya, 1000-nya kita buat 10.000, kemudian ya datanya kita gedein ya. Tadi 1000-an, 4 kita gedein menjadi 10.000, kemudian kita run ulang, shift enter, status, kemudian cek statusnya. Nah, ini sedang processing. Cepat amat. Oh, salah ngeklik aku, sorry. Itu yang tadi. Sudah selesai lagi. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus monitoringnya. Malah terdelete. Ulang. Saya run ulang ya. Hit enter. Status. Nah. Ternyata komputerku cepat sekali. Jadi ini langsung selesai. Terlalu cepat. 10.000 is terlalu cepat. Saya kasih worker satu lagi supaya agak lambat. Atau 4. Kita kasih 4 workers. Nah,
kita kasih tugas ke koki ketiga, koki keempat, ini dengan jumlah yang berbeda, hidden layer beda. Terus ini harus ditambahkan sini futures 3, future 4. Let's go. Run. Klik ini. Nah, ini sedang running. Tadi kelihatan running enggak, tapi kemudian selesai sangat cepat juga. Selesai. Terlalu cepat ya, karena datanya sangat kecil. Oke. Ini hasilnya jadi worker 3 punya hidden 16, final loss-nya berapa? Losses-nya banyak sekali. Oke. Jadi result ini ini sama dengan yang di atasnya. Print resultnya saya hapus aja yang resultnya, tapi nggak apa-apa. Jadi result seperti ini. Ada final loss, ada losses. Ini didesain di returns di atas ya. Ini worker berapa? Worker 0. Saya run ulang. Oke. Workernya ada 4 nih. Worker ketiga, worker ke-1, worker ke-0, worker kedua, masing-masing loss-nya ada. Nah, oke. Terus sekarang kita tambahin contoh lagi yang ada dynamic scheduler-nya. Contoh lain lagi ya. Sekarang ada 2 workers, tetapi ada 10 task. Task-nya itu maksudnya misalnya epochnya saja. Epochnya ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali supaya mudah. Caranya gimana? Oke, yang bagian ini sama client sama get worker, kemudian ini juga pakai torch sama persis. Terus kita punya koki atau worker 2, threads per workernya 1, walaupun task-nya kita buat 10, tapi kita pastikan mereka harus kerja satu persatu. Misalnya kalau koki ya berarti iris dulu bawangnya, terus iris dulu, kemudian iris tomat, dan seterusnya. Print client dashboard. Nah, tasnya adalah ini. 8,1 ini 8 hidden-nya, 1 itu epochnya misalnya. Kita lihat ya di dalam functions. Functions-nya namanya compute, terus ada argumen hidden, berarti jumlah hidden layer, sama workload. Workload-nya itu tadi aku pasang sebagai epochnya saja. Kemudian worker sama dengan get worker, ini berarti nama dari koki. Ini adalah ID-nya koki. Jadi worker name-nya siapa, PID-nya koki siapa, terus dia punya masing-masing koki, punya hidden layer berapa, kemudian dia mau kerja se apa selama apa dengan workload-nya. Modelnya kita buat linear, ini 4 variabel dengan hidden tertentu, terserah kokinya berapa yang kita dukasi. Outputnya Y-nya 3 nih. Optimisirnya tetap SGD dengan learning rate 0,01. Loss functionnya adalah MSE loss kriterianya. Nah, kita buat timingnya. T0 sama dengan time, titik time itu startingnya. Startingnya kapan?
Kemudian 4 step in workload. Nah, berarti ini epoch ya. 4 step in ring workload. Workloadnya tadi eh, harus dipasang. Ini kan workload sebagai argumen kan. Argumennya ada dua, yaitu hidden sama workload. Artinya Koki terserah mau pakai hidden layer berapa atau mau pakai pisau berapa. Terus workloadnya terserah juga kita kasih tugas berapa jam. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 10 jam, dan seterusnya. Berarti hidden sama workload adalah yang bebas kita atur ke para koki. Nah, jadi step di ring workload ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, itu dia kerja sesuatu. Nah, kebetulan ini X-nya 10.000, Y-nya juga 10.000, ini 4 kolom, ini 3 kolom. Kemudian cari pakai gradient descent, terus print kokinya siapa, terus workload-nya ini step berapa dari workload. Jadi misalnya workload-nya 10 jam, berarti ini jam pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 10. Terus loss itemnya ditulis. Oke. Nah, waktunya berapa dicatat. Returns-nya lengkap. Kalau ada model NN yang benar, maka tidak hanya loss doang, tapi mungkin juga hasil predik dan sebagainya. Submit itu ke futures. Ketika tax-nya udah jelas ya. Jadi tax tadi didefinisikan dulu di atas. Ini dia. Ada yang 8 layer dengan epochnya 1 saja. Ada yang 16 layer dengan 4 epoch, berarti 0, 1, 2, 3, kemudian selesai, dan seterusnya. Ini ada sekian layers. Ini kebetulan epochnya kecil-kecil, bisa diganti 100, 200, dan sebagainya, supaya pekerjaannya agak lama. Ini kita kasih lama sedikit. Ini 10, ini sudah gede dan 10. Berarti yang lain mungkin sudah selesai. Kita run. Jangan lupa setelah run ini harus ada close. Kliennya di close. Oke, muncul status. Terus share status dulu. Nah, ini dia. Running. Oops. Langsung. Sudah selesai nih. Sudah selesai semua. Ini kebetulan ada yang sangat panjang streamnya, ada yang pendek. Nah, yang panjang pasti yang tadi pekerjaannya berat. Oke, resultnya muncul sudah. Worker ini kan workernya ada 2 doang ya, tapi dia ngerjain 10 tugas dibagi oleh si das. Worker 0 kasih ngerjain itemnya 8 sama workloadnya hanya 1 doang. Nah, dan seterusnya. Ini worker 1 akhirnya dikerjain yang berat, itemnya ada banyak banget sampai 10 kali iterasi. Oke, sehingga times-nya pasti berubah. Time-nya kan ini uh, paling panjang, yang lainnya pendek-pendek. Nah, loss-nya kalian bisa cek, loss-nya juga akan beda. Dan seterusnya, ini running untuk tiap workers. Nah, itu contoh bagaimana
apa mengatur pekerjaan. Sekarang kita beri contoh yang terakhir untuk kuliah hari ini, yaitu pakai data iris. Kita pakai cross validations, tapi ini tidak semua cross validations ini uh, memakai k-fold untuk data saja. Jadi ini bukan cross validation untuk hiperparameter, enggak ya, tapi datanya dipecah-pecah secara random pakai yang namanya k-fold. Nah, bentar. K-foldnya ada di belakang. Ini belum. Ini ini apa ini? Oh ya, di sini ada keyfold. Oke, ulang. Benar pakai keyfold. Keyfold ada dari mana? Dari ini ya, escalance ya. Panggil keyfold. Berarti kalau kalian punya 100 data, terus keyfoldnya misalnya 10, 100 dibagi 10, berarti ambil 10 secara apa? Secara random misalnya. Itu pakai keyfold. Oke, workernya tetap ada dua, pekerjaannya masing-masing worker atau koki cuma satu, kemudian print tempat apa dashboard linknya, datanya sekarang sama persis, yaitu X dan Y dari data iris. Jadi load iris itu di awal, bukan di functions yang dibagikan ke koki-koki. Enggak. Jadi X dan Y sudah di awal, kemudian di apa di standard scaler ditransformasi, kemudian kita pilih 10 and speed-nya 10. Jadi datanya ini kalau iris kan sedikit ya, hanya 150 data total ya. Terus di split menjadi 10 secara random. Shuffle-nya random. Berarti 150 data iris diambil berapa-berapa kalau splitnya 10. 150 dibagi 10 jadi 15. Ambil 15 secara random. Nggak boleh urut, nggak harus urut ya 0, 1, 2, 3 sampai 14 itu kan ada 15 apa sampel. Enggak, namanya shuffle through, berarti bisa nomor 3, nomor 7, nomor berapa, ada 15. Ambil itu, kemudian itu yang masuk dalam neural network. Nah, misalnya pakai ini ya, kita buat IrisNet namanya yang sangat mudah, pakai sequential, yaitu apa? Datanya ada 4, terus hidden layernya 16, terus kita akan klasifikasikan dia ke ke ini, 3 variabel. Berarti kita tahu kan ada setosa, ada virginica, ada apa satunya lagi. Ini spesies dari bunga iris ya. Oke, ini kalian bentuk, kemudian masukkan ke forwardnya, masukkan ke SafeNet, kemudian ketika training ini caranya training gimana? Tidak semuanya diambil, tetapi uh, yang diambil oleh K-fold itu yang dimasukkan. Oke, worker adalah nama kokinya siapa dan ID-nya koki siapa taruh di situ. Nah, X sama Y train-nya diambil dari data tertentu, yaitu train index yang sudah dipilih sama K-fold. Kemudian tes, masukkan IrisNet, pakai kriteria cross entropy loss, kemudian pakai Adam optimizer, kemudian train. Nah, selesai.
tesnya dihitung, tapi kita tahu bahwa itu kita ngambilnya di volt yang kesekian. Returns-nya, voltnya berapa, jadi 150 data diambil 15, itu volt ID-nya dikasih tahu. Ngambil pertama, ngambil kedua, ngambil ketiga, siapa yang ngambil, si koki, worker name-nya siapa, terus accuracy, ACC-nya ada, karena tadi kita uh, menghitung predictions dulu, pred berapa, terus akurasi adalah mencari argumen yang benar, yang sama dengan y-test. Oke, terus futures, berarti menyuruh koki itu apa, mengerjakan apa, train fold dengan fold ID yang diberikan. Fold ID dari mana? Nah, dari sini ya. Jadi fold ID itu hanya nomor saja. KF split X itu berarti dia akan split menjadi 10 bagian. Ini ada contohnya di bawah. Bentar. Ini dia. KF tadi, KF fold itu split 10 dengan random seed 42 shuffle itu berarti kalau dipanggil KF split X berarti ini dia contohnya. Dia ngambilnya random ya, nomornya satu, ring-nya ini X sama Y-nya dia ambil random. Randomnya tidak terlalu random. Ini kelihatan juga random. 27, 28, 31. Ya, tidak urut juga. Tapi agak urut nih. Dan seterusnya. Itu K-Fold ngambil-ngambilnya seperti itu ya. Mungkin aku salah. Salah print aja. Oh enggak, bentar, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa nih? Ada 15. Saya kira ini deh. Yang diambil adalah yang ini. 9, 12, 18, gitu. Terus 26, 29, 30, 45. Jadi 15, 15. Oke, kita cek yang diambil itu uh, yang mana? Oh, oke, yang ini data satu. Berarti yang 15 jumlahnya itu. Code ID bisa 01 dan sebagainya, terus train index dan test index itu berarti dari case split tadi ya. Dia memilih apa? Memilih 15. Baru hasilnya digabung, kemudian di print. Kita print aja. Kita run ulang. Run. Kita tunggu statusnya. Ini dia. Ini sedang running. Oke, sudah selesai.
Nah, sudah kelihatan koki 1, itu akurasi 1 ini untuk volt yang pertama, volt yang kedua akurasinya segini, volt yang kesekian akurasinya sekian, dan seterusnya. Nah, oke. Berarti kita bisa cek di split X, L bilang nomor 1 bisakah seperti ini? Oke. Kalau 1 doang seperti ini, terus mestinya data yang masuk adalah yang ini ya, yang dipilih. Yang ke-0, kalau yang ini caranya gimana? Ini yang kedua, berarti oke, yang ini. Masing-masing worker hanya ambil sedikit-sedikit sehingga cepat. Itu yang namanya k-fold cross validation, tapi dari datanya yang diambil sedikit-sedikit, bukan cross validations dari hiperparameter. Tak kasih PR karena saya belum ngasih PR untuk ini ya, untuk mata kuliah ini belum tak kasih PR, kasih PR di sini. So, buatlah NN dengan torch ya. Untuk misalnya klasifikasi apa yang terkenal, breast cancer atau apa misalnya, atau iris juga nggak apa-apa. Ini datanya sedikit kan, dengan 4 workers gitu. Oke. Kemudian ada beberapa tugas. Misalnya yang pertama hidden layer berbeda tadi ya. Terus parameternya ini HR berbeda. Terus epochs berbeda. Kemudian optimizernya juga beda. Oke. Terus returns, misalnya returns matrix lengkap masing-masing worker.
dan return apa, gabungan, hasil gabungan. Ini bisa rata-rata ya, semua worker. Ini misalnya accuracy-nya saja. Hmm, that is oke. Ada pertanyaan?